Pada akhirnya kita memasuki tahun baru Hijriah. Ini merupakan awal bulan Muharram. Sekarang apa yang harus kita lakukan di tahun baru ini, di awal bulan Muharram ini? Sudah menjadi sebuah budaya bagi kita semua, di mana saja. Setiap memasuki awal tahun baru, baik itu tahun baru Masehi ataupun Hijriah, kita selalu melakukan sebuah perenungan, sebuah kontemplasi. Ini sudah menjadi budaya di mana saja. Tapi sebenarnya ini menjadi satu kekurangan bagi kita. Baik, sangat baik. Dan saya tidak menolak tentang hal tersebut. Tapi yang perlu diperbaiki, diluruskan tentang masalah perenungan ini. Perenungan tidak memerlukan tempat dan waktu tertentu. Kapan saja. Perenungan tidak pernah dibatasi oleh sesuatu. Perenungan, kontemplasi atau meditasi atau menyadari tentang hakikat diri dan alam semesta, itu perenungan. Berusaha untuk kembali kepada hakikat diri kita, menjauhi keramaian, kebisingan dunia, itu perenungan. Oleh karena itu, perenungan identik dengan hijrah. Sebab hijrah bermakna menjauhkan diri dari berbagai macam yang sama sekali tidak punya hubungan dengan hakikat diri kita. Itu hijrah. Membatasi, memotong segala apapun juga yang mempengaruhi jiwa kita, sehingga kita tidak mampu untuk memahami hakikat diri kita. Itulah hijrah, itulah perenungan. Jadi ketika orang melakukan sebuah perenungan, sebuah meditasi, maka pada hakikatnya dia sedang berusaha untuk memilah, memisahkan dan membuang segala apapun juga yang tidak menjadi bagian dari dirinya, dari fitrahnya. Perenungan artinya kembali kepada hakikat fitrah kita. Itu perenungan. Makanya perenungan tidak memerlukan tempat, waktu tertentu. Kapan saja. Ketika Anda menginginkan untuk kembali kepada diri Anda, ada kesadaran. Ketika Anda melihat keberadaan diri Anda, ketika Anda melihat diri Anda yang begitu sibuk dengan kehidupan sehari-hari, lalu muncul satu keinginan untuk melepaskan diri walaupun sejenak dengan keramaian tersebut. Itulah waktu perenungan tersebut.
Tapi seandainya saya bertanya kepada Anda, atau saya lebih perluas lagi, kapan waktu komunikasi, waktu ibadah, waktu untuk berhubungan dengan Allah atau dengan hakikat diri kita sendiri? Sebab pada akhirnya hakikat diri kita, hakikat yang tidak terpisah dengan alam realitas ini, dengan sang pemilik wujud, sang pemilik Rabbul Alamin, segala alam wujud. Kita satu kesatuan. Makanya hadis mengatakan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang memahami hakikat dirinya, bukan diri kita yang berhubungan dengan alam sekitar kita, bukan diri kita yang berhubungan dengan segala status-status sosial yang ditempelkan, yang kita menempelkan diri kita dengan hal-hal tersebut. Bukan diri Anda sebagai seorang ustaz, bukan diri Anda sebagai seorang guru, bukan diri Anda sebagai seorang gubernur, seorang bupati, seorang polisi, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Tidak. Semua itu kita lepaskan, kita jauhkan diri kita dari hal-hal seperti itu. Kita berusaha untuk melepaskan diri kita, walaupun sejenak. Itulah hijrah, itulah perenungan. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan? Apakah saat ini? Bisa iya, bisa tidak. Terkadang kita memaksa diri untuk melakukan perenungan dan hasilnya sangat minim, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Sebab kita memaksa diri kita untuk melakukan hal tersebut. Kita datang berkumpul untuk merenung, tapi apakah kita menginginkan diri kita untuk melakukan perenungan? Tidak. Sebab perenungan, komunikasi dengan Allah tidak bisa dipaksakan. Semua keluar dari hakikat diri kita, keinginan yang memancar dari dalam, yang bangkit dari hakikat diri kita. Muncul kerinduan yang begitu besar, keinginan yang begitu besar untuk berkomunikasi, untuk kembali kepada Allah. Itu bisa kapan saja, tidak bisa diatur oleh apapun juga. Kondisi yang ada di luar tidak bisa mengatur hal tersebut. Walaupun Anda sudah berusaha menciptakan kondisi seperti apapun juga, pada akhirnya itu tidak akan muncul. Terkadang dia muncul tiba-tiba tanpa kita sadari, kapan saja dan di mana saja. Ketika Anda sementara mengendarai mobil, ketika Anda melihat keluar cermin mobil Anda, melihat orang-orang yang kelaparan di sekitar Anda, orang-orang yang mengemis, orang-orang yang jatuh. Bisa saja pada saat itu muncul satu getaran dari dalam jiwa Anda, keinginan untuk berkomunikasi dengan Allah. Itulah waktu yang pas. Atau pada saat Anda sendiri yang kita tidak pernah tahu kapan itu muncul, itulah waktu yang tepat bagi Anda untuk berhubungan dengan Allah. Sekarang ini peribadatan kita hanya sebatas seremonial saja, hanya untuk melepaskan diri dari kewajiban yang membebani dan mengikat diri kita, dan hasilnya Anda bisa lihat puluhan tahun kita dengan ibadah kita, puluhan tahun kita bolak-balik ke masjid, tapi hasilnya nol besar. Sebab pada akhirnya semua kita lakukan tidak memancar dari dalam diri kita. Kondisi yang ada di luar ini hanya sebuah pemantik, pada akhirnya akan berbentuk seperti itu untuk menciptakan apa yang
berada di dalam jiwa Anda untuk bangkit, untuk hadir, untuk bangun. Sehingga pada akhirnya Anda bisa berkomunikasi, bisa berhubungan dengan Allah dengan sepenuh jiwa raga Anda. Kalau ini yang mampu Anda temukan, Allahu Akbar, wallahi, itulah surga bagi Anda, itulah kebahagiaan yang hakiki dan sejati. Ini yang disebut di dalam irfan, disebut dalam tasawuf, disebut dalam hikmah Qur'ani dengan wajad. Timbulnya satu getaran dari dalam jiwa seseorang untuk berhubungan dengan Allah. Itulah wajib yang tiba-tiba Anda merasakan satu kenikmatan yang besar, satu kebahagiaan yang begitu luar biasa. Plong diri Anda, tenang diri Anda, sehingga beban masalah yang Anda hadapi tiba-tiba lenyap. Anda tidak pikirkan, Anda kosong. Anda merasakan kedamaian, ketenangan yang begitu luar biasa, seperti Anda berada di taman surga. Semuanya berjalan dengan damai. Itulah hakikat diri kita, itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ini yang kita ingin raih dengan perenungan-perenungan kita. Dan Muharram ini, di mana kita berada di awal tahun baru Hijriah, sebagai jalan bagi kita untuk kembali kepada hakikat diri kita. Berusahalah untuk itu, berusaha untuk kembali kepada fitrah Anda. Walaupun pada akhirnya, pada saat ini Anda mungkin tidak punya keinginan untuk itu, tapi tidak ada masalah. Berusahalah untuk duduk diam tanpa melakukan apapun juga, duduk saja di pergantian awal tahun. Duduk diam, kosongkan segala sesuatu, kesibukan Anda, pekerjaan Anda. Cukup hanya Anda dengan Allah. Pikirkan hakikat diri Anda, siapa Anda, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang telah Anda lakukan selama setahun ini dan beberapa tahun sebelumnya. Pekerjaan buruk kita, perbuatan maksiat dan dosa kita. Kemudian pikirkan kasih sayang Allah, pengampunan Allah, maaf Allah kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pikirkan semuanya, munculkan, lahirkan itu, dan yakin itulah zikir yang sebenarnya. Bukan sekedar Anda menyebut nama Allah, 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 atau menyebut nama-nama Allah yang lainnya, bukan. Tapi ketika Anda mampu berhubungan dengan hakikat kesadaran diri Anda, ketika Anda mampu memecahkan segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang ada di sekitar diri Anda, kita terpenjara, kita terbelenggu, sehingga terkadang ini harus dipecahkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan itu dengan katak, memecahkan hakikat dirinya. Kita pun seperti itu dengan perenungan kita, dengan alam sekitar, dengan alam semesta. Dengan apa yang sudah kita lakukan, kita ingin memecahkan segala berhala-berhala yang menutupi diri kita, terbuka
jelas tanpa ikatan apapun juga, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Bangkit muncul kerinduan, kecintaan yang begitu besar kepada Allah. Kita merasa bahwa diri kita tidak terpisah dengan kasih sayang Allah. Diri kita tidak terpisah dari hakikat pencipta kita, sehingga kita merasa bahwa kita begitu tenang, damai. Allah selalu hadir di dalam diri kita. Dia selalu menemani kita, dia selalu memandang kita. Hanya kita yang tidak mampu merasakan itu semua. Allah qarib. Fa inni qarib, kata Allah, aku sangat dekat. Hanya terjadi oleh kesibukan Anda, oleh pikiran-pikiran Anda yang begitu berkecamuk. Setiap hari muncul dalam diri Anda pikiran berbagai macam hal, sehingga tidak memberikan satu kesempatan kepada Anda untuk berdiam diri. Satu selesai, muncul lagi masalah-masalah lain yang Anda sendiri yang munculkan. Anda sendiri, Anda selesaikan satu masalah, kemudian Anda munculkan masalah-masalah yang lain, sehingga Anda tidak pernah bisa diam. Memang Anda tidak punya pekerjaan di luar Anda, tapi pikiran Anda bekerja 24 jam dengan masalah, dengan beban yang begitu besar yang belum terjadi. Anda sudah pikirkan. Coba putuskan, walaupun sejenak, di malam ini, di hari ini, di mana saja Anda berada. Itulah saat yang tepat Anda untuk berkomunikasi dengan Allah. Tidak perlu cari tempat khusus. Di mana saja pada saat Anda berkeinginan untuk berkomunikasi dengan Allah, berkeinginan untuk kembali kepada Allah, menumpahkan seluruh beban-beban diri Anda kepada Allah, itulah saat yang tepat bagi Anda. Munculkan. Demikian, semoga kita bisa menjadi hakikat hamba yang sejati, yang mampu menyadari siapa diri kita. Semoga bulan Muharram menjadi satu batu loncatan bagi kita. Bukan batu loncatan kecil, tapi batu loncatan besar bagi kita. Kita harus melompat besar, bukan dengan langkah kaki kecil kita, tapi kita harus berlari untuk menuju kepada hakikat diri kita, untuk kembali kepada fitrah kita, untuk kembali kepada Allah. Harus ada keinginan besar yang harus kita munculkan dalam diri kita. Waktu begitu pendek, umur kita sangat pendek, sedangkan kita harus meraih sesuatu hal yang besar, berjumpaan dengan sesuatu yang Maha Kasih. Mudah-mudahan ini mampu kita lakukan di tahun-tahun selanjutnya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.